Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023. Yang mana di sini baru saja ada informasi terbaru pengumuman kelulusan ya. Di sini catat peta linearitas P2 dan P3 yang menjadi penentu bisa lolos menjadi ASN P3K 2023. Nah, oleh karena itu untuk informasi kali ini P2 dan P3 cek segera informasi penting ini. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Baik, terkait dengan peta linearitas untuk P2 dan P3 yang menjadi penentu bisa lolos ASN P3K 2023, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu perlu mengetahui bahwasanya ini adalah contoh peta linearitas di tahun 2022 yang mana di sini anggaplah misalkan ya ada guru P2 ya yang memiliki ijazah ekonomi, pendidikan ekonomi Bapak Ibu ya. Nah, pendidikan ekonomi ini P2 ceritanya ya. Sekolah induknya di SMP ya. Nah, ketika nanti pelamaran P3K 2023 P2 ini sebenarnya linear juga di SD Bapak Ibu ya, jadi linear SD. Jadi ketika nantinya di sekolah induknya itu tidak ada formasi biologi, maka guru yang berjasa biologi itu bisa melamar di jenjang yang berbeda. Misalkan melamar di jenjang SD sebagai guru kelas SD karena ijazah biologi itu bisa di SD Bapak Ibu. Tentunya ini menguntungkan bagi kategori P2 dan P3 yang memiliki ijazah pendidikan biologi karena linear di mapelnya sendiri dan juga linear di jenjang yang berbeda yaitu guru kelas SD. Nah, ini adalah contoh linearitas Bapak Ibu ya. Ada DMS pendidikan guru madrasah ibtidayah. Nah, begitu juga kalau misalkan ada guru fisika ya, pendidikan fisika di sekolah induknya itu tidak ada formasi, maka dia bisa melamar P3K Guru di jenjang yang berbeda yang masih ada ketersediaan formasi sebagai guru kelas SD. Anggaplah posisinya ini adalah P2 atau posisinya adalah P3 Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu sangat menguntungkan bagi pelamar prioritas 2 dan juga pelamar prioritas 3 terkait peta linearitas. Tapi untuk Juknis regulasi P3K 2023 kita tunggu saja informasi berikutnya dari Panselnas ya. Jadi kita tidak usah melangkah lebih jauh ke teknis Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Di sini adalah contoh ya pengolahan nilai pelamar P1, P2 dan P3 yang mana tidak selamanya pelamar P2 dan P3 yang mendapatkan nilai tertinggi itu bakalan lolos menjadi ASN P3K. Makanya sudah terjawab kemarin, banyak sekali yang mengeluh setelah melihat pengumuman dan nilainya, rata-rata banyak mengatakan nilai saya tinggi tetapi tidak lulus. Sedangkan ada nilainya tidak terlalu tinggi tapi justru lulus. Itu disebabkan karena aturan resmi terkait dengan pengolahan nilai pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 Bapak Ibu. Yang mana di sini ada peringkat 2 tanda silang berarti tidak mendapatkan penempatan karena tidak ada kebutuhan di sekolah induknya maupun di sekolah instansi sehingga formasinya itu dipindahkan ke peringkat ketiga. Maka peringkat ketiga di sini menggantikan peringkat kedua yang terdapat kebutuhan di sekolahnya. Berarti tidak selamanya nilai yang tinggi itu menjadi pemenang Bapak Ibu ya, tidak selamanya di seleksi observasi kemarin. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian, bahwasanya di sini ada informasi ya dari FGPPNS. Nah, di sini dikatakan ini tentunya menjadi kabar gembira sebenarnya Bapak Ibu untuk P1, kemudian P2, P3 yang belum mendapatkan penempatan dan observasi, tidak usah galau karena kami sudah bergerak dan ada respon positif ya. Ada respon positif. Semoga
perekrutan 2023 regulasinya masih khusus untuk P1, P2, P3 ya. Jadi inilah yang menjadi salah satu pokok perjuangan dari FG PPNS Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya P1 yang belum lolos P2 dan P3 itu bisa diangkat menjadi ASN P3K. Jadi FG PPNS ini tidak hanya memperjuangkan P1 saja, tetapi juga P1, P2, P3 dan bahkan pelamar umum Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini ada beberapa informasi juga ya dari Ibu Hasna. Di sini katakan, mohon doa teman-teman guru hebat di seluruh Indonesia untuk P1 yang sudah ada penempatan aman ya. Sedangkan P2 dan P3 yang sudah observasi, insya Allah secepatnya direalisasikan SK. Untuk P1, P2, P3 insya Allah masih diprioritaskan untuk tahun 2023. Ini yang kita pegang dari pernyataan Ketua Forum FGPP, Ketua Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta. Nah, jadi di sini beliau mengatakan untuk P1, P2 dan P3 insya Allah masih diprioritaskan untuk tahun 2023. Jadi status prioritas bagi P1, P2, P3 tidak akan hangus Bapak Ibu ya, tetap melekat di tahun 2023 nanti di P3K Guru tahun 2023. Nah, kemudian di sini dikatakan untuk P1 yang belum resume sedangkan ada penempatan insya Allah sebelum pengumuman itu ditelepon kembali untuk segala resume ya, tapi ini kan sudah Bapak Ibu ya optimalisasi. Untuk P2 dan P3 yang belum linear insya Allah Kemendikbudristek akan memperjuangkan linearitas ijazah sesuai kebutuhan. Nah, seperti itu ya. Ini tentunya menjadi kabar baik ya bagi P1, P2, P3 ya. Nah, jadi untuk P1, P2, P3 insya Allah nantinya itu akan diprioritaskan untuk P3K tahun 2023. Sedangkan untuk P2 dan P3 yang belum linear, ini banyak juga yang mempertanyakan apa solusinya. Solusinya adalah Kemendikbudristek akan memperjuangkan linearitas ijazah sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan. Nah, di sini ada informasi mendesak dari Ibu Hasna FGP PNS. Di sini mengatakan persiapkan diri Anda untuk perekrutan 2023. Jadi kita diwajibkan untuk mempersiapkan diri kita untuk perekrutan 2023. Jadi di sini untuk P1, P2, P3 itu datanya sudah terkunci ya. Jadi data untuk P1, P2, P3 itu sudah terkunci. Jadi apa yang kita harus lakukan yaitu Bapak Ibu perbaiki data Dapodik Bapak Ibu ya, jika guru SD harus jadi wali kelas. Ya, jadi itu intinya jenis PTK sesuaikan dengan mapel pembelajarannya. Jadi perbaiki Dapodik jika guru SD harus jadi wali kelas sesuai dengan ijazah, jangan karena gak ada jam jadi wali kelas yang lulusan PGSD ngajar PJOK atau PAI itu tidak bisa lanjut resume nantinya. Nah, gunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Insya Allah Februari mulai perekrutan, semoga semuanya diangkat menjadi ASN. Bukan Februari ya, tapi kayaknya Mei Bapak Ibu ya, April Mei nantinya, bukan Februari, tapi kemungkinan untuk perekrutan berikutnya itu April Mei. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.